Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya sambil rebahan itu menikmati podcast Deddy Corbuzier yang mewawancarai Desta. Sangat sedap ketika keduanya menceritakan penyesalan saat mereka berinteraksi dengan kedua ayah mereka yang telah tiada. Tapi penyesalan selalu datang terlambat ya. Baik yang dialami oleh Desta yang masih belum bisa melupakan kepedihan berpisah dengan ayahnya, dan juga Deddy Corbuzier yang merasa menyesal menandatangani di rumah sakit bagi tindakan pemasangan alat penolong bagi ayahnya yang kemudian tidak tertolong. Satu podcast yang indah sebenarnya, tetapi saya menjadi benci ketika keduanya memetik rokok dan mengepulkan asap rokok itu ke udara di studio podcast Deddy Corbuzier dan ditonton oleh jutaan penonton. Beberapa hari yang lalu, 2 hari atau 1 hari yang lalu, 2 malam yang lalu, santri saya remaja itu saya kasih nasihat supaya mereka jangan merokok, kemudian jangan ngelem, jangan nyoba sabu, terus kuping jangan ditindik, badan jangan ditato, ya. Jangan mencuri, kira-kira begitu nasihat-nasihat yang sederhana untuk remaja. 9 orang santri saya setiap maghrib. Dan ketika saya menyaksikan asap rokok mengepul ketika Desta mengembuskan asap rokoknya dan kemudian disusul oleh Deddy Corbuzier sebagai keduanya sebagai seorang ayah, saya benci sekali perbuatan itu dipublikasikan dan dipromosikan melalui podcast Deddy Corbuzier. Alangkah buruknya perbuatan itu dipromosikan ke ruang publik melalui YouTube. Tidak hanya itu, promosi pluralisme, ada kebanggaan kalau dalam sebuah keluarga itu agamanya campur-campur seperti Desta, ya, ayahnya Muslim, ibunya non-Muslim, dan kemudian dia mempromosikan. Itulah sebuah keindahan, kedamaian yang dia rasakan. Padahal para ulama itu sepakat seorang muslim, seorang muslimah itu haram menikah pada lelaki non-muslim. Itu semua sepakat ulama. Dan kemudian seorang laki-laki bagaimana kalau menikahi non-muslim? Di situ ulama berbeda pendapat dengan tingkat gradasi pemikiran atau spektrum pemikiran yang luas, tetapi para ulama itu bekerja memberikan pendapatnya berdasarkan kajian-kajian keislaman yang kuat dan didasarkan pada ketakwaan mereka sebelum mereka melontarkan satu pandangan tentang bolehnya atau haramnya laki-laki muslim menikahi non-muslim. Ada debatable di situ yang dalam secara teknis itu disebut persoalan-persoalan khilafiyah
dan itu kita sayangkan. Hal-hal yang sangat sensitif itu dikemukakan di ruang publik dan diucapkan oleh seorang Desta yang tidak dikenal sebagai orang yang memiliki otoritas keilmuan Islam yang mendalam. Kehati-hatian hendaknya diperlukan dalam melontarkan persoalan-persoalan yang sangat sensitif seperti itu, sebagaimana rokok. Sesi edukasi hendaknya diutamakan dalam podcast yang memiliki spektrum pemahaman keagamaan yang luas, juga penonton yang luas, entah disadari atau entah tidak oleh Deddy Corbuzier, bahwa persoalan-persoalan hal-hal yang sangat sensitif dan masih menimbulkan persoalan di kalangan umat Islam dan memang tidak akan pernah selesai, hendaknya dihindari karena akan memancing satu perdebatan yang tidak produktif. Hendaknya itu menjadi konsumsi para ahli, sebagaimana rokok, perkawinan antara agama, kemudian yang diungkap lagi persoalan musik. Ini keberanian untuk membahas hal-hal yang tidak dikuasai secara ilmiah, secara akademik, secara keilmuan dalam perspektif Islam, itu yang tampaknya diumbar dalam podcast Deddy Corbuzier. Kan ini podcast bukan sebuah kajian ilmiah, bukan sebuah kajian keislaman, bukan. Hendaknya hal-hal yang kita tidak memiliki otoritas di bidang keislaman hendaknya tidak disuguhkan kepada pembaca yang tingkat pemahamannya begitu beragam. Dan kita ingin mengingatkan Deddy Corbuzier tentu dalam channel ini supaya lebih hati-hati, dan juga khususnya narasumber, hendaknya kebebasan yang kebebasan bicara yang disiapkan atau disuguhkan oleh Deddy Corbuzier hendaknya digunakan secara cukup bijaksana. Dan tentu saja saya sangat membenci beberapa poin yang diungkapkan oleh orang yang tidak mengerti tentang keilmuan dalam persoalan rokok, dalam persoalan musik, dalam persoalan perkawinan antar agama. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau udah jadi bapak, baik kayak Desta maupun Deddy Corbuzier, itu yang buat cari guru yang benar gitu ya, yang akidahnya sahih, yang pikirannya benar, yang keilmuannya benar. Meskipun gurunya nggak pakai embel-embel Gus depannya misalnya ya, tapi yang belajar terus dari segi Islam, karena apa yang diucapkan itu kan nanti semuanya tercatat ya di dalam Al-Quran, di dalam buku harian kita masing-masing. Bagaimana kemarin saya ungkapkan ke anak didik saya itu, Iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Saya suruh hafal mereka. Nanti di akhirat Allah merintahkan, Iqra, bacalah kitab harianmu, catatan harianmu sendiri. Di situ ada perbuatan baikmu tercatat, perbuatan jelekmu, ucapan-ucapanmu yang tercatat, baik yang baik maupun yang buruk. Iqra kitabak, bacalah diarymu, buku harianmu sendiri. Kafa binafsika yawma 'alaika hasibah. Pada hari ini cukup kamu sendiri yang menghitung amal baikmu itu. Jadi ada pertanggungjawaban secara pribadi, secara individu di akhirat, dengan buku catatan harian yang kita himpun setiap hari yang dikumpulkan oleh malaikat
Raqib dan Atid itu. Dan nanti orang-orang yang berdosa seperti saya itu akan menyesali terhadap buku harian yang sudah saya tulis sendiri. Nah, lihadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang besar dicatat, nggak ada yang luput. Yang kecil juga dicatat, nggak ada yang luput. Illa ahsaha, semuanya aku kumpulkan dalam kitab catatan harian ini. Ya, kata Allah. Jadi tidak ada yang, semuanya hadir ya, apa yang sudah mereka kerjakan. Itu yang saya ajarkan ke semalam, 2 malam yang lalu santri saya, ayat Al-Quran, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, yaitu Al-Isra, surat Al-Isra surat ke-17 ayat 14, dan juga surat Al-Kahfi surat ke-18 ayatnya saya lupa, yang mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Nggak meninggalkan yang besar, nggak meninggalkan yang kecil, semuanya ada di dalamnya. Ma wajadu amila, apa itu saya lupa. Ya, jadi moga-moga kita ingatkan ya kepada Deddy Corbuzier untuk lebih mendalami atau belajar kembali bagaimana kita semua untuk mempelajari Islam, dan lebih hati-hati di dalam mendatangkan narasumber dan bisa mengarahkan narasumber ke arah yang lebih tidak menimbulkan kontroversial di dalam umat Islam pada persoalan-persoalan yang khilafiyah, bukan khilafah. Saya Yudi Pramukoto adalah dari para youtuber tertua di semesta.